Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fakir Muhammad Iqbal Farisi dan sahabat-sahabat saya lainnya, Rizky Amalia sebagai presentator atau sebagai pemantik dan Ferlan Adi Gunawan pemantik. Di sini saya sebagai moderator akan melaksanakan tugas saya sebagai pelajar sebelumnya. Kami sebagai tiga kali analisis subjek dan sistem klasifikasi. Nah, area ada namanya sinyal. Saya akan sedikit bahas ya, suaranya putus-putus tuh mengenai ya maaf karena saya smart plan. Analisis subjek itu menganalisis subjek yang akan dijelaskan pada Ferlan Adi Gunawan, Dewi Mandra Putri. Monggo, silakan sahabat Ferlan. Tes. Ya, lanjut. Halo, kedengeran nggak? Kedengeran. Pengertian analisis subjek. Analisis subjek membantu mengidentifikasi dan mendeskripsikan apa sumbernya tentang. Bentar. Ini nongol nggak sih di share-ku? Muncul. Pada Mas Ferlan dibaca sebagai pemateri pertama. Tapi kepotong lagi itu. Hah? Kepotong ini. Enggak kok. Ininya kepotong, Bang. Kepotong di layar gua. Ya kok bisa? Iya. Maaf, Ferlan. Miringin. Masih kepotong. Ya terus gimana dong? Muni coba presentasi dulu nanti gue yang kedua. Yaudah, pengertian analisis subjek. Analisis subjek membantu mengidentifikasi dan mendeskripsikan apa sumbernya dan tentang apa menjadi pekerjaan yang sulit dan memakan waktu. Terlepas dari itu, para profesional melanjutkan untuk melihat nilai yang melekat dan mengidentifikasi bentuk sumber dan pokoknya secara tepat. Kemudian memilih bahasa dan simbol yang paling cocok dari daftar terkontrol untuk mewakili sumber dalam metadata. Pada tahun 2008, sebuah kelompok yang diorganisasi oleh Library of Congress atau LC di Amerika Serikat menegaskan pentingnya pekerjaan yang berpusat pada manusia. Menurut LC, analisis subjek termasuk analisis konten, membuat dan menerapkan judul subjek dan nomor klasifikasi adalah fungsi inti dari katalogisasi, meskipun mahal, tetap kritis, menurut Hart tahun 2010. Dalam perpustakaan, arsip, museum, dan di lingkungan pengindeksan, masih diperlukan manusia untuk menentukan apa sumber informasi atau tentang apa koleksi itu, dan konsep mana yang harus diwakili dalam metadata. Sehubungan dengan biaya dan interoperabilitas, termasuk kapabilitas suatu sistem, banyak institusi informasi memfokuskan aktivitas analisis subjek pada hal yang lebih terlihat dan universal dibanding dengan mendeskripsikan
semua kemungkinan sumber dan semua kemungkinan makna atau interpretasi menurut Pramudio dan Hendrawan tahun 2020. Analisis subjek adalah yang dilakukan untuk memberi penggunaan akses subjek ke informasi, untuk mengumpulkan sumber daya serupa, dan untuk menyediakan lokasi yang logis. Untuk sumber daya berwujud serupa dirah secara fisik atau pangkalan data secara elektronik. Beberapa pendekatan yang berguna untuk menentukan ketentuan analisis subjek adalah dengan menggunakan pendekatan dari para tokoh ilmuwan dan disiplin ilmu perpustakaan dan informasi seperti Liggett atau Landsetter. Sementara yang lain menggunakan pendekatan berbasis pengguna dan yang lain mungkin tidak menggunakan metode yang terorganisasi sama sekali untuk menjawab serangkaian pertanyaan baik secara formal maupun informal, dapat membantu proses analisis subjek lebih cepat. Pengertian taksonomi pengetahuan. Ilmu pengetahuan hadir dan mengalami perkembangan dari usaha-usaha manusia setiap zamannya, terutama dari cara mereka berpikir. Usaha itu kemudian terakumulasi sedemikian rupa sehingga membentuk tubuh atau struktur ilmu pengetahuan. Ilmu bukan merupakan suatu hal yang abadi karena tidak terlepas dari mekanisme keterbukaan terhadap koreksi dan kritik, sehingga manusia dituntut untuk mampu menemukan alternatif pencerahan sehingga permasalahan keilmuan berikut pengembangannya. Namun perkembangannya itu pula yang mengantarkan kepada keabadian yang selalu dinamis hingga akhir zaman. Setiap perkembangan ilmu yang lahir sedapat mungkin validitas dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan, serta harus pula bersandar pada kerangka objektif, rasional, sistematis, logis, dan empiris. Untuk itulah penting untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan klasifikasi ilmu yang telah ada di sekitar. Perkembangan ilmu pengetahuan seperti saat ini tidaklah berlangsung secara mendadak, melainkan terjadi secara bertahap dan evolutif. Oleh karena itu, untuk memahami sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, mau tidak mau harus melakukan pembagian atau klasifikasi secara periode, menampilkan ciri khas tertentu dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan pemikiran secara teoritis senantiasa mengacu kepada peradaban Yunani, yaitu ada 1. Pra-Yunani kuno, 2. Yunani kuno, 3. Abad pertengahan, 4. Renaissance, 5. Modern 17-19 M, 6. Zaman kontemporer abad 20 sampai sekarang. Ada beberapa pandangan yang berbeda terkait dengan klasifikasi ilmu pengetahuan dari filsuf seperti Auguste Comte, Karl Raimund Popper, Thomas S. Kuhn, dan Jürgen Habermas, yakni 1. Auguste Comte. Pengertian penggolongan ilmu pengetahuan yang dikemukakan Auguste Comte sejalan dengan sejarah ilmu pengetahuan itu sendiri, yang menunjukkan bahwa gejala-gejala dalam ilmu pengetahuan yang semakin lama semakin rumit atau kompleks dan semakin konkret. Menurut Lubis tahun 2015, dalam mengemukakan penggolongan ilmu pengetahuan, Auguste Comte memulai dengan mengamati gejala-gejala yang letaknya paling jauh dari suasana kehidupan sehari-hari. Urutan dalam penggolongan ilmu pengetahuan Auguste Comte adalah sebagai berikut. 1. Ada ilmu pasti atau matematika, ilmu perbintangan astronomi, ilmu alam atau fisika, ilmu kimia, ilmu hayat atau fisiologi atau biologi, dan fisika sosial atau sosiologi. 2. Karl Raimund Popper. Karl Raimund Popper berpandangan bahwa sistem ilmu pengetahuan manusia dapat dikelompokkan ke dalam 3 dunia, yaitu 1, 2, 3. Popper menyatakan bahwa dunia 1 merupakan kenyataan fisik dunia, sedangkan dunia 2 adalah kejadian dan kenyataan fisikis dalam diri manusia.
Dunia tiga yaitu segala hipotesis, hukum, dan teori ciptaan manusia, dan hasil kerjasama antara dunia 1 dan 2, serta seluruh bidang kebudayaan, seni, metafisika, agama, dan sebagainya. Menurut Popper, dunia tiga tersebut ada selama dihayati, yaitu dalam karya dan penelitian ilmiah, dalam studi yang sedang berlangsung, membaca buku, atau jenis pengetahuan eksplisit lain, di dalam ilmu yang sedang mengalir pada diri para seniman dan penggemar seni yang bisa dianalogikan membentuk kerangka utuh dunia, menurut Taryadi tahun 1991. 3. Menurut Thomas S. Kahn, berpendapat bahwa perkembangan atau kemajuan ilmiah bersifat revolusioner, bukan kumulatif, sebagaimana anggapan sebelumnya. Revolusi ilmiah itu pertama menyentuh wilayah paradigma, yaitu cara pandang terhadap dunia, dan contoh-contoh prestasi dan atau praktik ilmiah konkret. Menurut Kant, cara kerja paradigma dan terjadinya revolusi ilmiah dapat digambarkan ke dalam tahap pertama. Paradigma ini membimbing dan mengarahkan aktivitas ilmiah dalam masa ilmu normal atau normal sensing. Tahap kedua menumpukan anomali, menimbulkan krisis kepercayaan dari para ilmuwan terhadap paradigma mulai diperiksa dan dipertanyakan. Para ilmuwan mulai keluar dari jalur ilmu normal. Tahap ketiga, para ilmuwan bisa kembali lagi pada cara-cara ilmiah yang sirna dengan memperluas dan mengembangkan suatu paradigma tandingan yang dipandang bisa memecahkan masalah dan membimbing aktivitas ilmiah berikutnya. Menurut Jürgen Habermas, itu tentang identifikasi ilmu pengetahuan sangat terkait dengan sifat dan jenis ilmu pengetahuan yang dihasilkan. Gambaran ketiga tahap paradigma. Ada paradigma dalam masa normal sensiensia, ada anomali, dan yang ketiga paradigma baru, itu revolusi ilmiah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Perlan. Dipersilakan. Pengertian sistem klasifikasi, aktivitas pengelola. Di perpustakaan adalah pengelompokan atau klasifikasi adalah pengelompokan yang sistematis. Sabar. Saya lanjutkan aja ya, Perlan. Sabar, HP nyolot. Kelihatan nggak? Pengertian sistem klasifikasi, aktivitas pengelolaan koleksi di perpustakaan adalah pengelompokan atau klasifikasi. Klasifikasi ialah pengelompokan yang sistematis daripada sejumlah objek, gagasan, buku, atau benda-benda lain ke dalam kelas atau golongan tertentu, berdasarkan ciri-ciri yang sama agar mudah ditemu balik apabila diperlukan pengguna. Fungsi klasifikasi sesungguhnya tidak hanya untuk memudahkan pengguna dalam menemu balik koleksi yang dibutuhkan, tetapi di sisi lain juga memudahkan perpustakawan untuk melacak dan mengembalikan koleksi di rak. Dengan dilakukan klasifikasi, koleksi di perpustakaan yang subjeknya sama akan terkumpul dalam satu jajaran, sedangkan subjek terkait akan tersusun berdekatan, sehingga suatu ketika ada orang yang membutuhkan
bahan yang tepat dapat ditemu balik. Suatu sistem klasifikasi dapat dikatakan baik apabila memenuhi persyaratan antara lain meliputi seluruh bidang ilmu pengetahuan, diakui dan susunannya harus taat asas, terperinci dan detail, bersifat luas, memiliki notasi yang sederhana, memiliki indeks yang lengkap, memiliki badan yang mengawasi perkembangannya. Secara umum sistem klasifikasi terbagi atas dua komponen utama, yaitu satu, klasifikasi artifisial, merupakan klasifikasi praktiknya berupa pengelompokan koleksi berdasarkan ciri-ciri atau sifat lainnya. Dua, klasifikasi fundamental, merupakan sistem klasifikasi dengan cara pengelompokan koleksi berdasarkan ciri subjek atau isi pokok persoalan yang dibahas dalam suatu buku. Contoh sistem klasifikasi fundamental antara lain Dewey Decimal Classification atau DCC, Universal Decimal Classification. 3. Library of Congress Classification. 4. Polon Classification. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi. Mungkin cukup ya dari kami. Yang jika ingin ada yang bertanya ataupun ingin menambahkan, sahabat-sahabat semuanya yang ada di grup ini, ada yang ingin bertanya? Saya. Maka kita akhiri saja dari kelompok 3. Sekian ini, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.